Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ungkapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, karunia, fadilah, rahmat, kesempatan, kesehatan dan berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita sebut semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian-kajian rutin kita. Betapa banyak saudara-saudara kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama, tapi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, yang mana menuntut agama atau ilmu agama itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah menurut kemampuannya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masih melanjutkan kajian kita kitab Al-Wajiz, dan kita masih berada pada pembahasan, ada yang tahu? Pembahasan apa kita? Dalam kitab Al-Wajiz, jenazah, perawatan jenazah, bahkan kebanyakan sudah kita pelajari. Kemudian ada bab-bab yang lain yang masih mengikuti kitab atau pembahasan bab jenazah. Dan malam ini insyaallah kita akan menyelesaikan sebuah bab, yaitu bab at-ta'ziyah. Ta'ziyah, bahasa Arab ta'ziyah dari kata azza yu'azzi ta'ziyatan, yang arti secara bahasa adalah menghibur. Itu arti secara bahasa. Namun secara syariat arti ta'ziyah adalah seperti yang dikatakan oleh sebagian para ulama, yaitu tasliyatul musab bil hathi 'ala sabri wad du'a'i lahu bil khairi. Ini bahasa Arabnya. Kalau tidak mengerti maka kita terjemahkan. Artinya adalah menghibur orang yang mendapatkan musibah dengan menganjurkannya untuk tetap bersabar dan mendoakan kebaikan baginya. Saya lagi, menghibur orang yang kena musibah. Tentu saja musibah di sini maksudnya adalah musibah, tidak. Maksudnya musibah di sini adalah musibah yang berat. Ya, termasuk diantaranya adalah kematian. Coba saya tanya dulu, ada orang ditinggal mati oleh istrinya. Laki-laki ditinggal mati oleh istrinya. Istrinya sudah umur 80 tahun. Istrinya umur 80 tahun. Suaminya umur 80 tahun atau 85 tahun. Ya. Si suami ini mencarikan nafkah untuk istrinya dan merawat istrinya yang sakit selama 50 tahun.
Jadi sakit 50 tahun, kemudian pada umur 80 tahun istrinya meninggal dunia. Musibah nggak itu bagi laki-laki? Musibah. Berat nggak itu musibah? Berat. Tapi kira-kira berat mana ketika ditinggal mati istrinya yang sudah sakit 50 tahun, sakit terus, ya, atau ketika dia itu ditinggal mati oleh anaknya yang masih sehat, segar bugar. Kira-kira lebih sedih mana? Ditinggal mati oleh atau tetap istrinya? Dua-duanya berat. Tapi kalau dilihat lebih beratnya mana? Kalau kita lihat lebih beratnya, lebih berat anak. Kalau dalam kondisi seperti ini, ya. Jadi kita orang laki-laki sudah siap ditinggal mati istrinya karena sudah lama sekali sakit gitu loh. Lain halnya ketika tiba-tiba meninggal dunia, baru ini sangat terasa berat. Mungkin tidak ada bandingannya musibahnya. Nah, atau mungkin saja musibah berupa kehilangan harta yang begitu besar itu lebih berat bagi dia daripada ditinggal mati oleh pasangannya yang memang sudah sakit puluhan tahun misalnya. Tapi intinya di sini adalah yang dimaksud musibah di sini adalah musibah yang berat, baik itu kematian ataupun selain kematian. Musibah kematian keluarga, salah satu anggota keluarga berat, ya, pada umumnya. Tapi apakah tidak ada musibah yang lain yang berat selain masalah kematian? Ada nggak kira-kira? Masa nggak ada? Buktinya banyak orang kehilangan kemudian nangis-nangis. Bahkan nangisnya lebih kenceng dibandingkan dengan ketika ditinggal mati oleh orang tuanya. Berarti kan kesedihannya lebih mendalam ketika kehilangan hartanya. Ada orang kehilangan mobil, stres, ya kan? Sampai 2 hari 2 malam tidak makan, tidak minum, stres. Berarti di sini musibah sangat berat. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kita katakan di sini takziah di sini adalah meringankan beban musibah orang lain, ya, dengan menganjurkan supaya tetap sabar, ya, serta kalau bisa mendoakan kebaikan. Itu takziah. Takziah sudah menjadi bahasa kita, ya. Mau kemana? Takziah, ya. Tapi kadang-kadang salah kaprah. Orang menganggap takziah itu adalah, ya, itu rutinitas ketika ada orang meninggal dunia lalu jenguk sesaat pulang. Dia tidak mendatangkan sesuatu yang meringankan beban sama sekali. Hanya hadir, absen, pulang. Maka ini takziah yang kurang tepat. Karena takziah yang benar itu adalah ada semacam mendoakan kebaikan, membantu supaya dia tetap sabar, meringankan beban beratnya musibah, itulah takziah. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Wajiz. Wa tushra'u ta'ziyatu ahlil mayyiti mimma bima yadhunnu annahu yusallihim wa yaqufu min huznihim wa yahmiluhum 'ala ar-ridha was-sabri mimma yathbutu anhu. Nah, wa yahmiluhum 'ala ar-ridha was-sabri. Di situ koma. Disyariatkan bertakziah. Kalau kita terjemahkan bahasa kita apa kira-kira bertakziah? Atau sudah cukup? Tidak perlu terjemah. Melayat. Atau bahasa Jawanya ngelayat. Atau juga di sebagian tempat nyelawat, sama saja semua. Nyelawat, ngelayat, melayat, itu adalah takziah. Cuman pemahaman orang di tempat kita, ngelayat atau melayat atau takziah itu hanya ketika ada kematian saja. Jadi kalau ada orang roboh rumahnya nggak ada takziah, ya. Ada orang kemalingan nggak ditakziahi, padahal mestinya itu ditakziahi. Karena apa? Karena takziah di sini intinya meringankan beban beratnya musibah orang yang terkena musibah berat. Beliau mengatakan disyariatkan bertakziah kepada keluarga orang yang meninggal dunia dengan sesuatu yang bisa diperkirakan akan meringankan beban beratnya musibah mereka. Dan juga menghentikan kesedihan mereka. Memang tidak bisa berhenti total, ya, paling tidak meringankan kesedihan mereka.
dan mendorong mereka supaya ridho kepada musibah dan sabar. Ridho, sabar beda. Kalau ridho itu adalah sempurna. Orang kena musibah lalu ridho dengan musibah, ini sempurna. Yang wajib adalah sabar. Ya, jadi ada tingkatan orang kena musibah itu macam-macam. Ada orang kena musibah tidak sabar. Ini haram hukumnya. Lebih besar lagi keharamannya, dia marah kepada Allah. Dia menyangka bahwa Allah mendolimi dirinya. Ini lebih besar lagi dosanya. Ya, tidak ridho. Ini yang pertama. Tidak sabar, tidak ridho. Lalu yang kedua, sabar. Maka ini wajib. Ketika orang kena musibah lalu dia sabar, apa artinya sabar? Menahan apa yang ada pada dirinya itu dari perkara-perkara yang terlarang. Lisan menahan supaya tidak berbicara yaitu yang tidak benar, seperti mengumpat, mencaci dan lain sebagainya. Ini tidak sabar. Tangan menahan diri tangannya dari memukul, kaki juga tidak menendang, kemudian hati tidak murka. Ini sabar wajib. Kemudian yang lebih sempurna lagi, di atas kesabaran atas musibah, ridho. Artinya apa? Menerima, oh ini musibah dari Allah, yang mana pasti akan ada hikmah yang luar biasa, karena Allah tidak akan mendolimi hambanya. Dan apa yang dilakukan oleh Allah pasti ada hikmahnya buat hambanya. Jadi kalau kita ingin yang lebih sempurna, maka ridholah kepada musibah. Kalau kita ingin menunaikan yang wajib, tidak berdosa, sabar kepada musibah. Kalau kita niyaha, meratap, kemudian murka, marah-marah, mukul-mukul, ngumpat-ngumpat, ini namanya meratapi musibah, jatuh kepada keharaman, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mimma yathbutu anhu in kana ya'lamuhu wa yastaghdiruhu wa illa fima tayassara lahu minal kalamil hasani alladhi yuhaqqiqul gharada wa la yukhalifu syar'a. An Usamah bin Zaid qala kunna 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa ursilat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyyan laha aw ibnan laha fil mauti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji' ilaiha fa akhbirha inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha fal tasbir wal tahtasib. Kesimpulannya agak panjang, kita katakan bahwasanya di antara yang pernah diajarkan Nabi ucapan takziah, ya, ucapan takziah ini kalau mampu bagus sekali. Dan ini jarang dikatakan oleh orang yang takziah. Biasanya datang salaman, sabar-sabar gitu saja. Itu bagian daripada takziah, bagus daripada tidak sama sekali. Ya, sabar ya sambil mengelus pundaknya, bagus. Ini termasuk bagian takziah. Cuman ada yang lebih sempurna yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di suatu tempat, tiba-tiba ada utusan salah satu putrinya, ya, datang kepada Rasulullah mengabarkan bahwa salah satu anaknya meninggal dunia. Jadi anak putrinya ini meninggal dunia, yaitu cucunya Nabi SAW, tidak disebutkan siapa dia. Jadi ada utusan, Rasul punya anak perempuan. Anak perempuan Nabi mengutus orang menemui Rasulullah mengabarkan, wahai Rasulullah, anak wanita yang mengutus, dan ini perempuan ini anak perempuanmu sendiri, itu memberitahukan kepada engkau bahwa anak laki-lakinya meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, balik pulanglah lagi, sampaikan kepada dia perkataan inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir famurha faltasbir wal tahtasib. Artinya, sesungguhnya hanya milik Allah apa yang dia ambil. Jadi kalau kita dapat musibah kan kehilangan. Kalau kematian berarti kehilangan anggota keluarga. Kalau kita kehilangan harta, musibah, hal-hal yang berkaitan dengan harta, kehilangan harta, semuanya itu adalah milik Allah. Maka Allah berhak mengambil atau memberi.
Jadi tidak ada hak kita untuk menuntut kepada Allah, loh ya Allah kenapa engkau ambil anak saya? Tidak bisa. Seorang laki-laki ditinggal mati istrinya, tidak bisa protes, ya Allah kenapa enggak saya aja dulu mati, kenapa istri saya dulu? Jangan, tidak bisa, karena semua milik Allah. Makanya orang beriman dalam Al-Quran, ya, kalau mereka mendapati musibah kematian atau yang semisalnya, maka ciri khas orang yang beriman itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahukah apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, artinya adalah sesungguhnya semuanya itu milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita menghayati makna ini, maka kita mengucap tidak sekedar keluar dari lisan kita kemudian tidak paham. Justru kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, konsekuensinya kita sabar ketika dapat musibah. Jadi kita ini ketika kehilangan anak kita meninggal dunia, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi sambil teriak-teriak, ini tidak paham apa arti innalillahi. Dia mengatakan semuanya milik Allah, Allah berhak mengambil, memberi, tapi kok teriak-teriak, tidak sabar, tidak paham apa yang diucapkan. Konsekuensinya orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia pasti akan sabar terhadap musibah. Ikhwana fiddin azakumullah, Rasulullah mengatakan sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, dan milik Allah apa yang dia beri, dan segala sesuatu itu di sisi Allah itu ada batas waktu tertentu, ditentukan oleh Allah, cuman kita tidak tahu. Jadi semuanya yang diberikan oleh Allah kepada kita apa? Keluarga, harta, benda, kedudukan, pekerjaan, uang, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita yang asalnya kita tidak punya, itu ada waktu yang telah ditentukan. Kita tidak tahu kapan benda-benda, harta dan lain sebagainya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita tidak tahu kapan Allah menambah, Allah memberi. Kalau kita menengok, coba kita mengulang kembali 30 tahun yang lalu, yang sudah lewat 30 tahun yang lalu, atau mungkin bapak-bapak yang melihat 20 tahun ke belakang, kita ini punya apa? Belum punya apa-apa, tapi sekarang punya semua, punya keluarga, punya anak, punya istri, punya rumah, punya macam-macam. Siapa yang memberi kalau tidak Allah? Maka kalau Allah mengambilnya, tidak usah terlalu sangat bersedih, karena itu haknya Allah. Allah yang memberi, Allah yang mencabut. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah mengatakan segala sesuatu itu di sisi Allah itu ada batas waktu yang ditentukan oleh Allah, yang tidak pernah diberitahukan oleh Allah kepada kita. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada utusan tadi, katakan kepada dirinya supaya dia sabar dan berharap pahala dari musibah ini. Sabar, kemudian minta pahala kepada Allah. Ya Allah, kasih pahala aku dengan sebab musibah ini. Makanya ada doa ketika musibah yang berat itu datang kepada kita. Ya, ada doa diantaranya adalah Allahumma Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu atau minha. Ya Allah, berilah pahala aku ini dengan sebab adanya musibah. Dan musibah itu semakin berat, kalau kita sabar semakin besar pahalanya. Ya, kemudian berilah ganti dari musibah ini sesuatu yang lebih baik darinya. Jadi kalau kita kehilangan dompet misalnya, sudah nggak bisa diambil, nggak bisa cari lagi, doa kepada Allah, ya Allah, pahala dari sebab musibah ini, berat ini, saya harus ngurus KTP, ngurus ATM, ngurus apalagi macam-macam ya. Kemudian surat-surat sepeda motor dan lain sebagainya ikut hilang, susah. Minta pahala kepada Allah. Kemudian tidak cukup minta pahala, minta gantinya yang lebih baik. Barangkali saja hilang dompet beserta surat-suratnya, kemudian besok hari dapat rezeki yang melimpah, bisa beli ini, bisa beli itu, dari perkara-perkara yang belum disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari sini kita ketahui bahwa takziah itu tidak hanya untuk kematian, ya, tapi untuk setiap musibah yang dirasa berat, yang perlu diringankan musibahnya. Makanya para ulama mengatakan orang kadang-kadang itu
kalau tidak dibantu supaya dia bangkit, dia akan binasa, putus asa ketika dia bangkrut dari usaha. Dahulunya dia ini orang yang cukup, orang yang punya, tiba-tiba tertipu sekian ratus juta, kemudian ambruk, jatuh miskin, ya. Maka orang seperti ini perlu ditakziai. Artinya apa? Perlu diringankan beban beratnya musibah berupa apa tadi? Bangkrutnya dia dari usahanya. Atau mungkin ada orang yang lain, misalnya rumahnya kebakaran, anak istrinya semuanya selamat, tapi rumahnya habis, perabot rumah tangganya hangus, semuanya habis. Perlu nggak ditakziah kira-kira? Perlu ditakziah. Karena takziah itu maknanya adalah meringankan beban beratnya musibah. Atau misalnya di tempat yang lain ada orang rumahnya roboh, kena gempa, ya, perlu ditakziahi. Nanti akan ada keterangan di antara bentuk konkret takziah itu membantu. Membantu apa? Membantu apa yang dibutuhkan oleh orang yang kena musibah. Kalau ada gempa misalnya bantu dengan uang, kebutuhan makanan. Ini semuanya termasuk bentuk musibah yang bentuk takziah yang konkret. Ikhwana fiddin azakumullah. Seorang mukmin kalau dia mengaku beriman, maka siap-siap mendapatkan ujian. Dan ujian itu bisa musibah, bisa yang lain. Dan Allah telah mengisyaratkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan berbagai macam ujian berupa kekurangan, kata Allah Subhanahu wa taala, minal amwa, berupa rasa takut. Kadang-kadang kita merasa takut meskipun sedikit, tapi kadang-kadang merasa takut, termasuk takut masa depan anaknya. Ini semuanya ujian, ya. Takut tidak sukses dan lain sebagainya. Ini semuanya ujian. Kemudian rasa lapar. Pernah rasa lapar menghampiri kita? Ya. Mungkin orang-orang yang kaya mengatakan saya nggak pernah lapar, makanan siap terus di rumah. Ya, pembantu menyiapkan kapan saja saya mau. Kita katakan pasti suatu ketika merasakan lapar, perjalanan tiba-tiba lapar. Atau paling tidak selama bulan Ramadan pasti merasakan lapar dan haus. Itu juga termasuk bagian ujian. Apalagi kita yang tidak pernah puasa sunnah, lalu memasuki Ramadan, awal Ramadan setahun tidak puasa, langsung puasa Ramadan pertama kali, dipastikan laparnya sangat besar. Ya. Bahkan seharian itu dia tidak keluar rumah, takut panas ketika puasa awal Ramadan, karena memang tidak terbiasa puasa sunnah. Tapi yang puasa sunnah terbiasa, gampang, enak ketika Ramadan. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, maksudnya kematian anggota keluarga, buah-buahan dan lain sebagainya. Kadang-kadang buah-buahan yang mestinya musimnya panen kemudian gagal panen. Ini semuanya ujian dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, orang yang mendapatkan musibah itu kadang-kadang kalau tidak dibantu meringankan musibahnya, itu bahaya. Dia bisa putus asa. Padahal putus asa itu adalah sifatnya orang kafir. Ya. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tiada yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang kafir. Tapi sekarang bukan berarti kemudian orang yang mengaku beriman lalu tidak putus asa. Ada orang putus asa. Makanya supaya tidak putus asa karena dia berat beban musibahnya, maka Islam menganjurkan kita untuk mentakziahi orang yang kena musibah. Karena orang itu ikhwan, kalau dia kena musibah dan dia sendirian, itu berat rasanya. Ya, bayangkan di satu kampung ketika ada angin angin ribut ya, puting beliung, itu yang kena hanya satu rumah saja. Ya, satu rumah ini hancur, tidak tersisa sama sekali. Sedangkan sebelah-sebelahnya, kanan kirinya, depan belakangnya semuanya masih utuh. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan
keluarga, rumah yang hancur karena puting beliung tadi. Sedangkan tetangga sebelah-sebelah semuanya tidak ada masalah. Pasti dia akan merasa berat, bisa jadi putus asa. Maka di sini kita dianjurkan untuk takziah, meringankan beban orang tersebut, menyuruh untuk sabar dan semisalnya mendoakan kebaikan. Maka dari itu Islam ini adalah agama yang mengajarkan kepada kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Rasulullah mempraktekkan dengan tangan yashuddu ba'dhuhu ba'dhan hakada. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain harus seperti satu bangunan yang kuat, satu sama lain saling menguatkan. Lalu Rasulullah mengepalkan jarinya kanan dan kiri dianyam begini. Ini menunjukkan orang yang beriman itu harus bekerja sama. Apalagi dalam satu jamaah demikian, jangan sampai tidak saling kenal. Ya. Jangan sampai tidak saling kenal. Apalagi sudah melihat sering dalam masjid bersama-sama mengaji, lalu belum kenal siapa namanya, di mana rumahnya, nggak kenal. Nah, ini termasuk sifat yang dikatakan oleh para ulama sifat buruk, cuek, atau bahasa yang lain disebut anani, egois. Jadi kalau mengaji sudah maunya sendiri saja. Dia nulis sendiri, dia paham sendiri, tidak mau nengok kanan kiri, tidak nyalami kanan kiri. Ini adalah sifat anani tercela bagi orang yang beriman. Jadi usahakan kita ini mengaji di samping kita siapa kita kenal. Kalau nggak kenal ya kita salaman mengenali atau kenalan siapa, dari mana, rumahnya di mana. Barangkali saja ternyata tetangga sendiri atau tetangga desa. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia beda-beda, suku beda-beda, warna kulit beda-beda juga, kabilah dan lain sebagainya, liyata'arafu supaya saling mengenal. Baik, ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan, wa yambaghi ijtinabu amrayni wa in tataba'an nasu 'alaihima. Ini yang harus diperhatikan. Selayaknya menghindari dua perkara yang akan disebutkan meskipun banyak manusia yang melakukannya. Artinya ini kritikan, ya, kritikan yang sering dilakukan oleh manusia sekarang, terutama orang-orang Muslim, ya. Tapi ternyata perkara-perkara ini tidak sejalan dengan syariat. Banyak kok salah kaprah dalam beragama ini, ya. Apa saja disebutkan? Al-awwalu al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khasin kadari awil makbarati awil masjidi. Yang pertama seperti kumpul-kumpul untuk takziah di tempat khusus atau di rumah, atau seperti di rumah mayat, keluarga mayat, atau di kuburan atau di masjid dalam rangka takziah dikumpulkan khusus buat acara, maka ini termasuk terlarang. Ya, kita tidak usah sebutkan yang sekarang-sekarang itu apa saja, tapi kita bisa memahami bahwasanya apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini kalau bertolak belakang dengan Quran dan hadis, maka ini termasuk harus ditinggalkan. Dan beliau mengatakan kumpul-kumpul dalam acara takziah. Jadi takziah itu dikumpulkan semua. Acaranya apa? Ya melayat, ya takziah karena ada kematian. Kumpul-kumpul. Biasanya kalau kumpul-kumpul itu ada acara. Biasanya kalau ada acara pasti ada makan. Ya, pasti. Jadi ada sebagian orang mengatakan, "Oh, kami tidak membebani keluarga yang kematian. Kami hanya mengadakan tausiah." Ya, tausiah. Setelah tausiah apa? Ya makan ala kadarnya. Setelah itu, ya setelah ceramah ya selesai, bubar. Kita katakan bahwasanya ini pun termasuk kumpul-kumpul yang dilarang, yang disebutkan oleh beberapa sahabat Nabi bahwasanya itu termasuk bagian daripada niyahah. Niyahah itu meratapi mayat. Nah, ikhwan fillah azakumullah, atau di kuburan. Ya. Jadi mengenang kematian seseorang berapapun harinya, hari kesekian atau kesekian, di kuburan seseorang, kumpul-kumpul di sana, ada acara di sana, baik itu ada ceramah atau tidak ceramah, baik itu ada makanan atau tidak ada makanan, maka ini semuanya adalah termasuk terlarang dalam Islam. Atau meskipun di masjid, kalau di masjid mungkin tidak ada ya, atau mungkin ada di tempat kita.
Jadi intinya adalah takziah mengenang kematian orang, dikumpulkan di masjid, ada undangan dan semisalnya. Ini adalah termasuk dilarang. Ikhwanna fiddin azakumullah. Nanti akan ada dalilnya. Yang kedua, ittikhadu ahlil mayyitit ta'ama li dhiyafatil waridina lil aza. Yang harus dihindari, meskipun ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu keluarga mayat membuatkan makanan untuk orang-orang yang bertakziah. Enggak boleh. Ya. Jadi kalau salah satu keluarga kita meninggal dunia, ya sudah, kita dapat musibah. Lalu ada orang takziah kepada kita, kita enggak usah repot. Adapun mereka itu dapat makanan dari tetangga, bagus, saling membantu. Tapi keluarga yang sedang mendapatkan musibah kematian, tidak usah merepotkan diri untuk masak dan lain sebagainya. Ya. Ikhwana fiddin azakumullah. Jadi dua hal, kumpul-kumpul acara takziah, sengaja kumpul-kumpul. Yang kedua adalah keluarga mayat memasak untuk orang-orang yang takziah. Ini semuanya dilarang. Beliau mengatakan wadzalika li hadits Jarir ibni Abdillah al-Bajali radhiyallahu an. Dan hal itu didasari oleh perkataan atau hadis dari Jarir ibni Abdillah, sahabat Nabi, mengatakan, perhatikan perkataannya. Beliau katakan, kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayyiti wa sani'atat ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami dahulu, siapa tadi? Jarir. Siapa dia? Apakah dia seorang imam, atau dia seorang ulama, atau dia sahabat Nabi? Sahabat Nabi, berarti betul-betul menyaksikan Rasulullah SAW mengajari dia. Dia mengatakan, dahulu kami. Maksudnya kami siapa? Ya kami para sahabat Nabi. Ya, karena kami di sini mengatakan sahabat, berarti para sahabat Nabi itu menganggap bahwa kumpul-kumpul di tempat keluarga yang kematian dan juga mereka membuat makanan setelah dikuburkan mayat itu termasuk bagian daripada meratapi mayat. Ya. Jadi dihindari kumpul-kumpul. Lu kalau diundang enggak usah datang, karena pasti akan merepotkan keluarga yang ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya. Pasti akan merepotkan. Meskipun mereka mengatakan kami tidak repot kok. Ya. Lu nemui tamu kan enggak repot, ya. Dia mengatakan, oh kami nggak repot, kami nggak masak, tinggal kami pesankan catering. Ya, kita katakan tetap repot, pasti repot menemui tamu, bercengkrama dan lain sebagainya, duduk menunggu tamu, ini repot. Ya repot bukan masalah masak saja, bahkan sebenarnya kalau masak pun laki-laki biasanya nggak ikut-ikut gitu loh. Perempuan aja, itu pun repot. Artinya keluarga pasti mendapatkan beban tambahan setelah kematian salah satu anggota keluarganya. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Jarir ibn Abdillah mewakili para sahabat Nabi, yaitu menurut para sahabat Nabi, kumpul-kumpul di rumah keluarga kematian dan makan-makan di sana termasuk bagian daripada meratapi mayat. Loh kenapa kok begitu? Karena di dalamnya seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, wa akrahul ma'tama, aku tidak suka dengan ma'tam. Maktam itu kata beliau, wahiyal ijtima'u wa illam yakul lahum bukaun, yaitu kumpul-kumpul di tempat kematian meskipun tidak ada tangisan. Ya. Fa inna dzalika yujaddidul huzna. Karena sesungguhnya kumpul-kumpul di tempat kematian itu akan membangunkan lagi kesedihan keluarga. Ingat lagi kesedihan keluarga, ingat lagi. Padahal dalam Islam itu kalau ada orang sedih diupayakan untuk hilang kesedihan itu. Makanya ada takziah supaya menghilangkan kesedihan, bukan malah dibangunkan lagi kesedihannya. Karena biasanya kalau kumpul-kumpul itu terus diceritakan. Ada satu hal yang perlu dikoreksi ya ikhwan. Kalau antum takziah itu enggak usah banyak-banyak tanya tentang mayat. Ya. Jadi kalau misalnya ada kawan kita ditinggal mati oleh istrinya lama sekali sakitnya, merawatnya lama, susah sekali.
Setiap kali ada orang datang takziah tanya, bagaimana kisahnya istrimu kok meninggal dunia? Ya repot seperti ini. Diceritakan dari awal, oh sakit begini, oh ke dokter, oh habis ratusan juta, oh begini terus. Ini baru satu orang yang tanya. Yang lain datang lagi, bagaimana ceritanya kok iso meninggal dunia? Cerita lagi, tambah sedih. Dan ini bukan termasuk bagian daripada takziah. Takziah yang benar itu mendoakan kebaikan, mendoakan dimasukkan surga, mendoakan supaya sabar, ridho kepada musibah, itu yang benar. Nah, jadi perhatikan ya, kalau kita takziah tidak usah banyak tanya tentang mayat. Ya, kalau kayak wartawan aja antum itu, ditanya lagi kronologinya bagaimana gitu kematian. Ya, tidak usah. Dan orang yang ditinggal mati ini capek menjelaskan. Setiap kali ada orang datang mesti tanya itu diceritakan lagi. Jadi terus diulang-ulang. Ya. Jadi andaikan tahu demikian, keluarga yang akan ditanya itu sudah rekaman kisah kematiannya lalu diputar setiap kali ada orang yang datang menanyakan. Tidak usah repot-repot cerita lagi. Tapi itu tidak dianjurkan seperti ini. Ikhwana fiddin azakumullah, kata Imam Syafi'i, aku tidak suka dengan maktam, yaitu kumpul-kumpul di kematian meskipun tidak ada tangisan, tapi hal itu akan membangunkan lagi kesedihan tadi seperti tadi, dan akan membebani biaya keluarga yang kematian. Ma'ama madha minal athar. Kemudian di samping itu bertolak belakang maktam ini dengan asar perkataan Jarir ibnu Abdillah. Jadi kita ini tetangga kematian itu dianjurkan bantu, bukan bersenang-senang dengan makanan. Alhamdulillah ada orang mati seminggu sepekan makan gratis. Bukan begitu. Justru kita dianjurkan untuk membantu. Apa keperluannya orang yang ditinggal mati ini dibantu. Ketika butuh makanan jadi diberikan makanan jadi. Ketika tidak punya uang kasih uang. Ketika tidak punya bahan makanan pokok beras kasih beras. Ketika tidak punya lauk pauk kasih lauk. Begitu. Ya. Sebagian di tempat kita ini kalau takziah mesti bawa beras. Tidak lebih daripada itu. Kalau nggak beras mie. Ya. Sehingga kalau ada orang kematian dipastikan kamarnya penuh beras dan mie. Bagaimana makannya beras dan mie terus? Akhirnya apa? Biasanya salah satu keluarga yang kematian ini menjual beras dan mie ke toko sebelah. Padahal kata Pak Haji yang punya toko, lo beras ini beras dari saya, gitu loh. Kembali lagi gitu. Jadi mestinya kita berbagi. Artinya apa? Kita perhatikan kebutuhan orang yang tinggal mati itu apa saja. Beras, ada yang bawa beras. Lauk, ada yang bawa lauk. Kalau repot, kalau kira-kira daripada bertumpuk-tumpuk, kasih uang, gitu loh. Lebih bagus, lebih manfaat. Dan orang yang ditinggal mati oleh saudaranya atau kerabatnya, dia bisa memanfaatkan uang seperti yang ia inginkan. Itu lebih manfaat. Karena beda, ini bukan zakat. Kalau zakat harus beras. Tapi kalau membantu orang yang sedang dalam keadaan musibah kematian, itu bebas, yang penting meringankan beban mereka. Ya, kasih hadiah boleh nggak hadiah? Boleh kira-kira? Kasih hadiah panci begitu boleh? Nah, boleh nggak kira-kira? Boleh. Barangkali saja di rumahnya nggak ada panci, kasih panci, nggak ada masalah. Ya, atau misalnya dia lihat, oh anaknya kecil-kecil banyak, kemudian ditinggal mati oleh ibunya. Ibunya biasanya masak, sekarang nggak ada yang masak. Ya sudah, saya tanggung selama sekian bulan ini anak-anaknya semuanya itu makan gratis di warung A misalnya. Ini termasuk juga bentuk takziah yang konkret. Nah, kemudian ikhwana fiddin azakumullah. Jadi membebani keluarga yang kematian, membangunkan lagi kesedihan, kemudian bertolak belakang dengan perkataan Jarir bin Abdillah. Itulah yaitu kenapa dilarang kumpul-kumpul di tempat kematian. Ada 3 alasan. Yang pertama apa tadi? Membangunkan kesedihan keluarga mayat. Yang kedua, memberi beban tambahan kepada keluarga mayat. Yang ketiga, bertolak belakang dengan hadis dari Jarir ibnu Abdillah. Mestinya kita bantu, malah justru sebaliknya kita makan di sana dengan senang-senang. Ikhwana fiddin azakumullah. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i benar, wa yukalliful mu'nah, yaitu menambah beban berikutnya bagi keluarga mayat.
Jadi keluarga yang ditinggal mati oleh saudaranya yang biasa menafkahi itu akan sedih. Tambah sedih lagi kalau harus membuat acara selama sekian hari. Dia harus ngutang kemana. Warung ini sudah banyak utangnya ke sini, malu, akhirnya cari warung yang lain. Ya, nanti belum mikir kapan bayarnya, oleh siapa bayarnya. Apalagi yang meninggal dunia tidak memiliki harta yang banyak ditinggalkan, maka pasti akan menjadi sedih. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Wa innamas sunnatu an yasna'a aqriba'u al-mayyiti wa jiranuhu li ahlil mayyiti ta'aman yushbi'uhum. Yang disunahkan adalah kerabat-kerabat dekatnya mayat, maksudnya yang bukan serumah ya. Kalau yang serumah kan dia sedih ya, terkejut dengan kematian kerabatnya. Tapi maksudnya kerabat-kerabat yang di luar rumah ini, demikian pula tetangga-tetangga keluarga kematian ini, itu disunahkan untuk membuatkan makanan supaya bisa ngasih makan mereka, supaya mereka bisa makan dengan baik. Ya. Kenapa demikian? Li hadithi Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an. Karena didasari oleh sebuah hadis dari Abdullah ibnu Ja'far, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutil. Tatkala datang berita kematian Ja'far ibnu siapa? Ja'far, apanya Nabi? Pamannya berarti ibnu siapa? Ibnu Abdul Muttalib. Ya. Kalau Ibnu Abdillah berarti saudaranya Nabi. Tapi ini adalah pamannya, jadi Ibnu Abdul Muttalib. Itu datang kabar kematian beliau, terbunuh di medan perang. Berarti syahid nggak? Syahid. Ya. Kalau terbunuh di medan peperangan, dia di barisan kaum muslimin, musuhnya jelas-jelas orang-orang kafir, ini baru dikatakan mati syahid. Ya. Tapi kalau antara muslim dengan muslim yang lain, tidak bisa dikatakan mati syahid. Itu mati terkena fitnah. Ya, karena dia berbunuh-bunuhan dengan orang-orang Islam. Dan kita dianjurkan untuk menghindari fitnah. Kalau seperti ini, pertikaian antara muslim dengan muslim yang lain, kita dianjurkan untuk menghindari sejauh-jauhnya. Nah, kemudian ketika datang berita kematian Ja'far ibnu Abdul Muttalib karena terbunuh di medan perang, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, buatkanlah makanan-makanan untuk keluarganya Ja'far ini, ya, karena sesungguhnya telah datang sebuah perkara yang membuat mereka sibuk, atau telah datang perkara yang menyibukkan diri-diri mereka. Mereka terkejut, mereka sedih, sehingga mereka tidak mengurusi makanan mereka, apalagi makanan untuk orang lain. Makanya kalau kita sebagai tamu, meskipun jauh ya, meskipun jauh, kita mendengar ada kematian keluarga kita di Jakarta sana, di Jakarta. Kita datang ke sana, pas waktu makan nggak ada makanan, nggak usah protes, ya. Kenapa demikian? Karena mereka sedang sedih dan mereka mendapati perkara yang menyibukkan pikiran mereka. Ya. Tapi sekarang seandainya kita mendapat kabar kematian keluarga kita di Jakarta, kita jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta, sampai di sana dihidangi makanan, boleh nggak kita makan? Ya, boleh nggak kita makan? Karena sebagian di antara kita memang mengharamkan. Ini masalah ini. Ya. Kita katakan bahwasanya yang tidak boleh itu adalah membuat mereka terbebani. Ya. Kalau seandainya makanan itu memang sengaja dia siapkan atau sengaja dia itu berikan, baik ketika ada kematian atau tidak ada kematian, begitu dia biasanya. Kalau kedatangan saudaranya jauh mesti dikasih makanan, maka ini tidak ada masalah, tidak membebani mereka. Yang membebani itu seperti orang-orang yang tidak ada hubungan apa-apa, datang, kumpul-kumpul, acara dan lain sebagainya, ini yang tidak boleh. Tapi misalnya kalau kita datang ke kerabat kita yang jauh, kemudian di sana ada minuman, ada makanan sekedarnya, maka ini tidak haram, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu membebani. Atau boleh juga kita perlu tanya, ini kamu masak ya? Kalau kamu masak saya tidak mau, karena ini beban, supaya jadi pelajaran berikutnya. Tapi kalau ada dihidangkan, apalagi dia mengatakan, oh enggak, ini dari tetangga, oh ini dari kerabat yang lain, oh ini kiriman dari orang, supaya untuk tamu-tamu, silakan, tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah membebani kita. Adapun kita makan di situ bukan kumpul-kumpul, karena kita memang dari jauh, kerabat kita sendiri.
otomatis kita akan lama di sana karena kerabat. Dan kita takziah nggak takziah ya waktu makan memang makan gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang sengaja datang takziah kemudian makan belum waktu makan, ini yang merepotkan. Tapi kalau memang waktunya makan, kerabat keluarga yang kematian itu juga waktunya makan, otomatis yaitu kerabat yang jauh juga makan, ini tidak terlarang dalam hal ini. Bisa dibedakan ya. Jadi bukan zatnya yang haram, karena sebagian di antara kita mengharamkan zatnya. Minum seteguk pun haram. Ada yang mengatakan demikian. Kita katakan tidak haram. Yang diharamkan itu membebani mereka, menyulitkan mereka, membuat mereka itu tambah susah. Inilah yang diharamkan. Adapun makanan, minuman, hukum asalnya halal. Ya, apalagi kalau kita ini kerabat dekat, kemudian waktu makan ada makanan sekedarnya, ya boleh-boleh saja kita makan. Karena itu memang waktu makan. Ikhwana fiddin azakumullah. Ada catatan yang lain, yaitu yang disebutkan oleh para ulama bahwa Imam Syaukani mengatakan kullu syai'in yaj'alul musaba sabiran fahuwa ta'ziyatun bi ayyi kalimatin kanat. Imam Syaukani mengatakan segala perkara yang membuat orang yang mendapat musibah berat itu menjadi sabar, jadi apapun ya, maka itu merupakan takziah dengan ucapan apapun terserah. Jadi artinya apa? Tidak harus seperti yang dikatakan Nabi, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Tidak harus demikian. Pokoknya perkataan apa saja yang membuat orang itu jadi sabar, ridho, kemudian merasa senang, tidak terlalu berat musibahnya, maka ini termasuk bagian dari takziah. Ya. Kalau ngobrol termasuk takziah nggak? Ngobrol dengan orang yang sedang ditinggal mati oleh kerabatnya, kita ajak ngobrol, termasuk takziah nggak kira-kira? Patokannya adalah kalau itu membuat ringan musibahnya, maka ini termasuk takziah. Tapi kalau dengan ngobrol itu yang dapat musibah tambah merasa berat, pikiran dalam hatinya ini orang nggak pulang-pulang sih ya. Kan ada kadang seperti itu. Antum mungkin merasakan ada tamu suka ngomong. Pernah? Kedatangan tamu, tamunya ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Kira-kira geram nggak antum? Nah, geram. Maka seperti ini berarti apa? Bukan takziah, malah nyusahin. Makanya kita pikir-pikir dulu, saya ini ngajak ngomong, dia bagaimana raut mukanya. Ya, kalau dikit-dikit tolak-tolak begini, ya berarti sudah nggak senang dia. Pulang saja segera. Atau dikit-dikit lihat jam, wah, jam lagi. Nah, ini sudah bosan diajak bicara. Segera mengerti dan pulang. Tapi kalau kita mau pulang malah ditahan-tahan, jangan pulang dulu, temani saya karena saya sendirian. Harus kita menemaninya sampai dia betul-betul merasa nyaman. Karena apa? Karena dengan kita menemaninya dia merasa senang, lalu musibahnya hilang sedikit demi sedikit kesedihannya. Itulah maksud daripada takziah. Kita sekarang doa adzan dulu. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita tambahkan sedikit. Dikatakan oleh para ulama, di antara bentuk daripada takziah adalah mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan di sini baik untuk mayat maupun untuk keluarga mayat. Ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meninggal dunia seorang sahabat Nabi yang bernama atau yang dipanggil dengan nama Abu Salamah. Jadi beliau mengatakan di hadapan keluarganya dengan doa Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Jadi diucapkan, didengarkan kepada keluarganya supaya mereka senang. Ya. Jadi jangan takut riya dalam masalah ini. Jadi kalau kita sedang nyelawat atau kita takziah, kemudian kita doakan Allahumma gfir li fulan yang mayit ini, warfa' darajatahu fil mahdiyin, perdengarkan kepada keluarganya, mereka akan senang. Apa artinya Allahumma rfa'? Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya Abu Salamah dan naikkanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Rasulullah mendoakan dengan jahar, boleh, atau mendoakan keluarganya, ya, seperti tadi, isbiru wahtasibu, sabarlah kalian dan berharaplah pahala kepada Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ayahandamu. Mudah-mudahan Allah memasukkan surga ibumu yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di surga kelak. Perdengarkan kepada keluarganya, mereka akan senang. Atau kita juga mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyabarkan kalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti musibah ini dengan hal yang lebih berkah. Jadi kadang-kadang kita ini pelit kepada doa, ya. Tetapi termasuk sifatnya orang yang beriman itu saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Itu sifatnya atau ciri khasnya orang yang beriman. Kalau kita mendoakan orang yang beriman, orang lain, itu pertanda bahwa kita ini ikhlas beribadah kepada Allah. Karena doa itu untuk kemaslahatan dia. Tapi ingat, selain untuk kemaslahatan orang yang kita doakan, kita juga mendapat pahala karena doa itu adalah ibadah. Jadi doakan mereka-mereka ini. Dan ketika orang itu didoakan, merasa senang, mudah-mudahan dikabulkan, karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengabulkan dari mulut orang yang berdoa ini. Kemudian kita dianjurkan membalas doa dengan doa yang lain. Makanya ketika kita bersin, kita ucapkan alhamdulillah, yang mendengar mendoakan yarhamukallah. Kita mendengar yarhamukallah, mendoakan lagi yahdikumullah. Terus saling membalas doa kebaikan. Ini sifatnya orang yang beriman. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah. Jadi kita doakan, kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia, ya, atau bahasa yang kita pahami, yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, apa fadilah keutamaan pahala bagi orang yang bertakziah. Ada beberapa hadis yang sahih, tapi intinya adalah bermuara kepada hadis, yaitu yang kita sebutkan nanti ini. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani
rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 190, yang artinya Nabi bersabda, apabila seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang kena musibah, tentu saja musibah di sini maksudnya musibah yang berat, karena musibah macam-macam, ya, musibah macam-macam. Kehilangan uang 200.000 musibah, kehilangan uang 500.000 juga musibah. Yang dimaksudkan di sini adalah yang terasa berat, yang berpengaruh dalam hidupnya sehingga dia merasa sedih. Itu yang ditakziahi. Apabila ada orang yang beriman bertakziah kepada saudaranya yang kena musibah, maka Allah akan memberi pakaian kehormatan, kemuliaan pada hari kiamat kelak. Jadi nanti ikhwan fillah azakumullah, orang-orang yang masuk surga itu belum tentu mendapatkan pakaian kebesaran, kecuali orang-orang yang istimewa. Di antara orang-orang yang istimewa adalah penghafal Quran. Itu beda nanti. Di surga itu beda, ketara sendiri. Oh, pakaiannya lebih indah daripada yang lain. Hulal, pakaian perhiasan. Jadi kalau kita melihat ada orang berpakaian yang sangat indah, itu akan kelihatan menyolok. Ya. Melihat kelihatan menyolok, baik laki maupun perempuan. Nah, ini di surga nanti diberikan pakaian surga yang khusus dengan amalan mereka, sehingga beda dengan yang lainnya, seperti para penghafal Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang pandai bertakziah, yang berusaha meringankan beban beratnya orang yang kena musibah. Itu diberi pakaian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, pakaian perhiasan yang luar biasa indahnya. Ya. Jadi lebih indah dari pakaiannya kemanten. Ya, lebih indah lagi. Tidak ada apa-apanya, karena di surga itu mala aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi keindahan surga itu, apapun yang ada di surga tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah dipikirkan atau terpikir oleh hati manusia. Jadi di luar daripada itu semua, lebih indah, lebih bagus lagi. Apapun yang ada di surga, mala aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, tidak pernah kepikir. Buah misalnya, di surga itu ada ruman. Apa ruman? Ruman, buah ruman, delima. Kita tahu delima di dunia ya, delima ya segede itu, isinya begitu, rasanya juga begitu. Di surga nanti ada delima, tidak pernah kita lihat bentuknya bagaimana, tidak pernah terdengar bagaimana sih buah tersebut, apalagi rasanya tidak pernah kita, bahkan tidak pernah kepikir bagaimana kita menikmatinya, luar biasa. Ya, semua yang ada di surga itu tidak sama dengan apa yang di dunia, meskipun sama dalam hal nama. Ada anggur, ya, ada kurma, tapi beda antara kurma anggur di surga dengan di dunia. Jadi ikhwan fillah azakumullah, itulah diantara keutamaan bagi orang-orang yang bertakziah, yaitu menghibur, meringankan beban beratnya musibah orang yang kena musibah. Kemudian ada satu pertanyaan, berapa waktu yang dianjurkan atau berapa lama waktu dianjurkan untuk takziah? Ada orang mendapatkan musibah kematian, sebagian orang membatasi 3 hari segera takziah. Kalau lebih dari 3 hari tidak ada takziah. Ada orang begitu, ya. Padahal kesedihan itu nggak mesti 3 hari, kadang-kadang lebih. Maka para ulama mengatakan tidak ada batas waktu untuk takziah. Orang yang kena musibah baik kematian atau selain kematian, yang penting ketika dia lihat dia masih terpengaruh dan masih kelihatan bersedih akan musibah itu, maka kita dianjurkan untuk menghibur dia, meringankan beban beratnya musibah. Pertanyaan yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, apakah harus kita temui di rumahnya takziah itu? Apakah takziah itu harus ketemu di rumahnya orang yang kematian atau kena mendapatkan musibah tadi? Itu baru ditamakan takziah. Kalau ketemu di tempat lain bukan namanya takziah. Para ulama mengatakan dari definisi takziah itu tidak diikat dengan tempat. Yang penting adalah menghibur, mendoakan, meringankan beban beratnya musibah, baik datang ke rumahnya atau ketemu di jalan atau di masjid. Sempatkan kita mendoakan kebaikan, mengajak supaya sabar,
meringankan beban musibah, bahkan tadi termasuk memberikan makanan, bantuan, uang, ini pun termasuk takziah. Jadi tidak merupakan ritual harus datang ke rumahnya. Yang penting intinya adalah bagaimana supaya orang tersebut merasa ringan beban musibah tersebut. Itulah takziah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin pembahasan takziah kita cukupkan sampai di sini. Sisa waktunya kita gunakan untuk sesi tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Kami persilakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengadakan walimah, semisal waktu tersebut mulai dari sore sampai malam, apa benar kita menjamak sholat maghrib dan isya di awal waktu dikarenakan banyak sekali tamu yang datang khawatir tidak bisa sholat isya tepat waktu? Jawabannya tidak benar. Tidak benar. Salah satu sebab bolehnya menjamak itu karena walimahan. Coba teliti kitab-kitab fikih semua mazhab, tidak ada yang menyebutkan salah satu sebab dibolehkan menjamak sholat itu adalah walimahan, ya, atau karena ada undangan, atau misalnya karena sedang jadi kemanten. Tidak ada. Coba tanya dan cari di kitab mana disebutkan demikian, ya. Jadi sekali lagi, ketika ada walimahan waktu sholat ya sholat. Terutama maghribnya ini. Kalau isaknya sih masih bisa ditunda asalkan berjamaah, kalau bisa laki-laki. Tapi kalau maghrib kan waktunya sempit, kurang dari sejam. Kalau lewat berarti kita melewatkan waktu sholat maghrib dari waktunya, dosa kita. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau kita sholat tetap tidak diterima karena di luar waktu. Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ada waktu masuk, ada waktu keluar, awal akhir, tidak boleh melebihi. Jadi kalau kita salat maghrib jam 9 malam sengaja, tidak sah salat kita. Ya. Apapun alasannya. Kecuali kalau musafir boleh menjamak takhir. Nah, atau kemudian ketika sakit yang keras, ketika kita ini sholat pada waktu masing-masing, kemudian sakit kita tambah parah, ini sebagian para ulama membolehkan. Seperti kondisi wanita yang istihadhah, itu boleh menjamak sholat takhir ataupun takdim. Tapi kalau karena walimah, karena kemanten, karena reuni, ya, apalagi acaranya, karena buka bersama makannya sampai isya, nggak bener. Ya, di jamak takhir salat maghrib dan isya, nggak bener ini. Ya, bahkan termasuk kebiasaan yang menjamur, memang niatnya baik bukber ya, buka bersama itu baik. Ya, cuman masalahnya nanti akhirnya salat maghribnya keteteran. Ya, buka bersama dengan itu digabungkan dengan acara reuni. Udah ketemu kawan-kawan lama, ngobrol, kemudian maghribnya menjelang isya. Akhirnya apa? Sholatnya sendiri-sendiri. Padahal bagaimana Rasulullah SAW berbuka itu? Caranya berbuka adalah makan beberapa biji kurma, kemudian minum, kemudian sholat. Setelah itu baru diselesaikan makannya, silahkan. Ya, jadi sekedar takjil namanya, iftar bit takjil, yaitu berbuka itu dengan takjil, bukan makan malam. Ini yang benar dan lebih tepat daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wa iyyakum. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Rasulullah menyuruh orang yang memakan bawang agar menjauhi masjid. Lalu untuk orang yang sedang flu atau sakit mata yang menular, bisakah menjadi udzur agar tidak sholat jamaah di masjid? Mungkin khawatir akan menular sakitnya. Adapun masalah orang yang makan bawang, itu tidak semua harus menjadi masjid. Kalau dia tidak ada bekas baunya, ya harus ke masjid. Tapi kalau dia makan bawang, ya karena memang ingin makan, waktunya makan, lalu kemudian akan ke masjid, ada bau bawang, sehingga dia akan mengganggu orang lain, maka jangan ke masjid, bersihkan dulu. Membersihkannya waktunya meskipun lama, akhirnya habis jamaah, itu udzur.
Asalkan ketika dia makan bawang ini niatnya bukan untuk meninggalkan sholat jamaah. Tapi kalau dia makan bawang ini misalnya iqomat ini, atau 5 menit mau iqomat isya, saya makan bawang supaya apa? Supaya bau mulut saya. Nanti kalau bau kan saya tidak ke masjid, enak, alhamdulillah. Ini tidak boleh. Ya, ini mengambil rukhsah untuk meninggalkan sebuah kewajiban. Tapi kalau memang waktunya makan, ada bawang dan dia ingin makan bawang, kemudian dia setelah makan kok bau ya, lalu dia bersihkan, butuh waktu banyak, 10 menit ketinggalan jamaah, ini boleh. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah orang yang sakit flu atau sakit mata yang menular, pastikan dulu itu menular atau tidak. Kalau memang tidak menular, maka tidak ada udzur dia meninggalkan sholat berjamaah laki-laki. Tapi kalau memang dipastikan itu menular, ini termasuk udzur. Karena menulari penyakit kan mudharat, ya, mengganggu. Bau bawang saja itu tidak boleh mengganggu orang lain, apalagi membawa penyakit yang menular. Cuman masalahnya pastikan dulu penyakit ini menular atau tidak. Kalau penyakit mata biasanya menular, maka ini udzur, meninggalkan salat berjamaah. Ya, udzur, tidak apa-apa. Termasuk udzur meninggalkan salat. Tapi kalau penyakit-penyakit yang lain, apa contohnya? Pusing sedikit, masa meninggalkan salat jamaah? Atau gatal gitu, panu, masa meninggalkan jamaah? Jadi dipastikan dulu, kalau memang menular maka dia boleh meninggalkan salat berjamaah. Bolehkah kita beribadah karena mengharap rezeki atau balasan dari Allah? Yang pertama kali kita lakukan ibadah itu niatkan utamanya adalah melaksanakan perintah Allah. Adapun yang lain-lainnya maka tidak masalah. Kita beribadah kepada Allah, intinya melaksanakan perintah Allah. Kemudian di samping itu kita minta kepada Allah supaya rezeki lancar, boleh, tidak ada masalah. Tapi yang mendasari ibadah kita itu adalah Allah dan perintah Allah. Dan ini bisa terbukti. Orang kalau niatnya hanya rezeki, maka dia ketika beribadah lalu dia tidak mudah rezekinya, dia tinggalkan ibadah, itu tanda-tanda tidak ikhlas. Tapi kalau orang itu beribadah karena Allah, melaksanakan perintah Allah, lalu berharap rezeki Allah, tapi ternyata kok tidak turun-turun rezekinya Allah, tetap dia beribadah, ini pertanda ikhlas. Jadi boleh, seperti orang berjihad mengharapkan ghanimah. Kalau memang intinya mengharapkan ghanimah, ya tidak boleh. Tapi kalau intinya melaksanakan perintah Allah sambil kemudian mengharap ghanimah dapat banyak, ini boleh. Seperti orang haji, bukankah di dalam Al-Quran disebutkan orang berhaji itu juga boleh berjual beli? Ya, jadi orang dulu itu kalau haji itu bawa sarung 1 koper untuk dijual. Ya, boleh nggak? Yang penting niatnya haji karena Allah, jangan karena jualan sarung. Ya. Atau ada yang lebih parah lagi, ya, ini tidak boleh. Pergi haji umrah bawa 1 koper untuk dagangan, tapi isinya apa? Rokok. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Di sana mahal rokok itu, orang jualnya sembunyi-sembunyi. Dijual itu bisa 10 kali lipatnya harganya di sana. Ya, tapi tidak boleh ini karena barangnya yang bermasalah. Tapi kalau niat hanya jualan yang halal, intinya adalah ibadahnya karena Allah, maka menggunakan kesempatan untuk hal yang baik, maka itu dibolehkan. Mohon nasihat untuk seorang yang ingin menikah dengan pasangan yang semanhaj tetapi ditentang keluarga sendiri karena keluarga belum mengenal manhaj salaf ini, bahkan cenderung membenci. Dipahamkan keluarganya pelan-pelan, ya. Kemudian sampaikan kepada keluarga bahwasanya saya ingin menikah dengan orang yang sepaham dengan saya, karena itu yang mendukung supaya pernikahan ini adalah menjadi sakinah mawaddah warahmah. Bukankah yang diinginkan dalam Islam pernikahan itu adalah kelanggengan? Bukankah makna nikah itu adalah nakaka yang kihu jama'a yajma'u, mengumpulkan. Jadi kalau orang menikah besok cerai, ya ini bukan nikah namanya. Makanya para ulama mengkritik orang-orang yang menikah tapi dalam hatinya ada niatan cerai. Setelah selesai tugasnya dia bercerai. Ini dikritik oleh para ulama. Kenapa? Karena nikahnya niatnya bertolak belakang dengan nikah syar'i. Karena nikah syar'i itu adalah menginginkan sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah, membuat keturunan dan semisalnya. Itu tujuan menikah dalam Islam. Tapi kalau orang nikah sementara, meskipun tidak diberitakan kepada orang lain, tidak diucapkan kepada walinya perempuan, maka ini berarti dia bohong kepada wali perempuan dan perempuan itu. Di hatinya ada niatan sementara walinya perempuan dan perempuan itu meyakini bahwa ini nikah betulan untuk selamanya. Jadi kalau disembunyikan dalam hatinya, saya menikahi kamu setahun saja, ini hukumnya haram karena dia menipu.
Kalau diucapkan, saya nikahi kamu untuk setahun saja, ini jadi nikah mut'ah. Lebih haram lagi, disepakati para ulama. Ya, jadi intinya adalah sampaikan kepada orang tua. Makanya ini pentingnya berdakwah kepada keluarga. Jangan ditinggalkan keluarga, terutama yang serumah dengan kita, yang setiap hari kita ini bertemu dengan mereka. Jangan diabaikan, jangan kemana-mana ngaji sendiri, tidak pernah mengabari orang tuanya, tidak pernah memberitahu orang tuanya bahwa saya ini melakukan demikian-demikian, saya ngaji itu demikian-demikian. Kasih tahu mereka supaya mereka paham apa yang kita lakukan. Sedikit tidak mereka itu tahu prinsip kita. Andaikan mereka tidak sepaham, paling tidak mereka tahu prinsip yang benar yang kita pegang, sehingga mereka tidak menolaknya. Itu yang paling penting. Sedikit-sedikit lihat bagaimana yang disukai oleh keluarga kita. Kalau mereka suka mendengar, kasih pengajian, rekaman supaya didengar. Kalau mereka suka membaca, kasih bacaan. Kalau mereka suka diskusi, minta diskusi khusus masalah ini dan semisalnya. Lalu yang berikutnya, tetap terus berdoa, mendoakan keluarga, jangan sampai kemudian tersesat dari jalan Allah dan paham tentang manhaj salaf yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah mendoakan dalam takziah? Bolehkah mendoakan mayat yang diketahui selama hidupnya banyak maksiatnya? Contoh meninggalkan sholat, tidak puasa dan lain-lain. Selagi dia orang Islam, maka kita boleh mendoakan kebaikan dan ampunan. Ya, yang tidak boleh didoakan ampunan itu adalah orang-orang yang mati jelas-jelas kafir atau musyrik dengan kemusyrikan yang besar. Tapi kalau orang-orang yang meninggalkan kewajiban, berdosa, berbohong, berzina dan lain sebagainya, meninggal dunia, maka tetap kita boleh mendoakan ampunan kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima ampunan atau memberikan ampunan kepada hambanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau makanan dari keluarga si mayit yang membuat atau memasaknya para tetangga, bukan dari keluarga si mayit? Bolehkah kita memakannya? Ya boleh sekali. Yang penting kita tidak membebani keluarga kematian, keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu anggotanya keluarga ini. Jadi kalau memang itu adalah tetangga itu berbondong-bondong menyumbang, lalu kemudian dihidangkan di hadapan kita, ya boleh, tidak ada masalah. Ya, makanya kalau kita ini sedang mendapati musibah, ya, kita ini sedih, lalu ada orang takziah ke kita, tiba-tiba banyak makanan datang, sampaikan kepada mereka, ayo makan, ini dari tetangga, tidak mengapa. Supaya mereka tidak menganggap membebani diri kita, supaya mereka yakin bahwasanya mereka makan itu karena memang waktunya makan dan ada hidangan bukan dari keluarga kematian, tapi ada orang menyumbang, silakan, tidak ada masalah. Ya, wallahu alam. Jadi bukan berarti haram makanan itu. Kadang-kadang di keluarga kematian itu tiba-tiba ada orang ngirim air minum kemasan, ya, itu boleh diminum, tidak ada masalah. Jangan menganggap ini haram, karena ini datang sendiri dari orang-orang yang lain untuk kemaslahatan orang-orang yang mungkin yang menjenguk, merasa haus, orang yang ngantar ke kuburan dari kuburan setelah mengubur haus, silakan, tidak ada masalah. Bahkan beberapa saat yang lalu kami mendatangi proses penguburan salah seorang daripada kerabat kita di Surabaya, ya, itu pas waktunya adalah menjelang maghrib. Masih agak jauh ya, tapi kuburannya agak jauh. Jadi menguburkannya itu habis asar. Ini masih boleh. Yang nggak boleh itu menjelang maghrib pas. Ini nggak boleh menguburkan. Kita menguburkan sekitar jam 4. Kita ke kuburan, selesai kembali pulang ke rumah duka itu pas adzan maghrib. Kita puasa Ramadan kemarin. Kemudian ternyata di situ datanglah tetangga berbondong-bondong, memberi nasi kotak, memberi nasi bungkus, memberi minuman dingin dan lain sebagainya. Kemudian kita makan di situ, ya tidak ada masalah, tidak membebani keluarga sama sekali. Dan memang itu waktunya makan, ya. Bahkan keluarga kematian merasa senang juga berbuka dengan kita semua. Tidak ada masalah seperti ini. Yang penting tidak merepotkan dan tidak membebani keluarga yang kematian. Jika ada jenazah yang disolati kloter pertama hanya 20 orang, lalu datang orang lain sholat lagi kloter kedua dan seterusnya, itu lebih dari 30 orang.
Apakah jenazah tersebut mendapat fadilah jenazah yang disolati 40 orang? Kita katakan mudah-mudahan kalau seperti ini. Karena hakikatnya yang sholat lebih dari 40 orang. Cuman masalahnya dalam hadis itu tidak disebutkan beberapa kloter gitu loh. Kalau bisa sekalian. Kalau memang orangnya banyak langsung sekalian. Dalam satu sholat itu ada 40 ke atas. Karena Rasulullah mengatakan kalau ada orang muslim meninggal dunia lalu yang menyolati 40 laki-laki yang tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka Allah mengizinkan syafaat dari mereka untuk si mayat. Ya. Tapi kalau dibagi-bagi seperti ini ya kita katakan mudah-mudahan. Oleh karena itu afdolnya kalau bisa dijadikan satu supaya langsung banyak jumlahnya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kami beritahukan untuk jadwal berikutnya seperti kembali kepada semula ya. Kita hari Rabu keberapa? Keempat insyaallah. Seperti semula kembali. Ini karena mengawali saja. Allahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.